Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1030 sampai tahun 1032. Suara yang tiba-tiba muncul di kepala semua keluarga Ye memang suara Kevin Ye. Namun, itu sama sekali berbeda dari harapan Markus Ye. Kevin Ye tidak begitu kuat sehingga pikirannya dapat menutupi seluruh timur saat ini, tetapi Kevin Ye meninggalkan mata pada Tommy Ye ketika dia hendak pergi, yaitu senjata ajaib tas. Senjata ajaib itu dibuat oleh Kevin Ye sendiri. Terlalu normal untuk meninggalkan pikiran Kevin Ye di dalamnya. Awalnya, dalam rencana Kevin Ye, dia hanya ingin memata-matai kemajuan pertemuan keluarga emas di ibu kota kekaisaran melalui senjata ajaib tas. Namun, Kevin Ye tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye tidak melihat Dewan Keluarga Emas, tetapi membiarkan dirinya melihat pesta keluarga Ye dan saudara perempuannya yang babak belur. Selamat tinggal Queenie Ye, terutama melihat Queenie Ye dipermalukan oleh Vander Ye. Seluruh tubuh Kevin Ye marah saat ini. Saya khawatir jika tubuh Qian belum berada dalam kehidupan kaisar, itu semua ada dalam kehidupan kaisar. Di dalam kota keluarga Ye, karena suara Kevin Ye tiba-tiba muncul, semua orang mulai panik. Leonard Ye dan Menhart Ye, khususnya, tidak pernah takut pada Kevin Ye. Ketika Queenie Ye mendengar suara Kevin Ye, wajahnya gembira, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit karena terjatuh. Dia bahkan berkata, "Kakak, kakak, apakah itu kamu, kakak?" Mendengar panggilan Queenie Ye, suara dingin Kevin Ye tiba-tiba melembut. "Queenie, ini aku." "Kakak, ini benar-benar kamu, tetapi di mana kamu?" "Kakakku masih di Linhai, tetapi tidak masalah. Ketika tahun ini berakhir, kakakku akan membawamu dan ibumu pulang untuk merayakan tahun baru, oke?" "Bagus." Ketika Queenie Ye mendengar janji Kevin Ye, dia langsung melonjak dengan semangat tinggi. Saat ini, Queenie Ye tersenyum dengan sangat dan indah. Namun, pada saat ini, percakapan antara kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terputus lagi. Menhart Ye lah yang menyela mereka. Menhart Ye memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kevin Ye. Sekarang di ruang perjamuannya, Menhart Ye benar-benar mendengar suara Kevin Ye lagi, dan dia sangat tidak bermoral, yang membuat kebencian Menhart Ye terhadap Kevin Ye semakin dalam. Menggertakkan giginya dengan keras, dia mendengar Menhart Ye berkata, "Kembali ke Linhai untuk festival musim semi." "Kevin Ye, kamu adalah orang yang rendah hati yang ingin mendapatkan kecantikan. Kamu tidak menganggap serius keluarga Yeku, kan? Gadis kecil ini telah bertunangan dengan keluarga Sima. Dia tidak bisa keluar dari ibu kota kekaisaran setengah langkah pun. Mengapa? Apakah kamu ingin melawan keluarga Sima dan keluarga Ye?" "Haha." Mendengar suara Menhart Ye, Kevin Ye tertawa dua kali lagi, penuh dengan penghinaan dan hinaan. "Menhart Ye, setelah mengalami begitu banyak hal, ingatanmu masih sangat pendek. Keluarga Ye. Keluarga Sima. Itu hanya lelucon bagiku. Ibu kota kekaisaran ini terdiri dari 49 kota. Aku akan datang dan pergi jika aku mau. Bisakah kau menghentikanku? Sungguh lelucon." Kata-kata Kevin Ye sangat lancang, tetapi Leonard Ye dan Markus Ye semua tahu bahwa Kevin Ye saat ini memang memiliki modal keberanian. Menhart Ye tercekik oleh kata-kata Kevin Ye dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berteriak padanya, "Anak mulut kuning, kau lancang. Aku tidak tahu apakah kau berani atau tidak. Aku hanya tahu Menhart Ye. Bahkan jika tuan dan putramu, Ye Xiuluo, tidak berani berdiri untuk menantang kami secara langsung, apakah kau pikir kami akan memperhatikanmu sebagai keluarga Ye yang genting? Kau. Menhart Ye tersipu saat ini dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melirik ayahnya, Leonard Ye, dengan penuh kepanikan. Bagaimanapun, Menhart Ye adalah orang yang memiliki hubungan dengan Ye Xiuluo, jadi Menhart Ye sangat takut saat dia mengungkapnya di tempat. Kevin Ye jelas tidak ingin berbicara dengan Menhart Ye lagi. Suara itu segera beralih ke Leonard Ye dan penuh dengan peringatan, "Leonard Ye, aku peringatkan kamu bahwa adikku ada di rumah Yemu. Sebaiknya kamu bersikap sopan padanya. Jika kamu membiarkannya menderita sedikit ketidakadilan, kamu tidak dapat memastikan bahwa ketika kamu dalam suasana hati yang buruk, kamu dapat pergi ke utara dengan pedangmu dan membiarkan keluarga Yemu tidak tinggal." Kata-kata Kevin Ye membuat seluruh hati Leonard Ye bergetar. Awalnya, Tommy Ye mengatakan bahwa Kevin Ye dapat menahan pengepungan agama Buddha dan Taoisme. Leonard Ye juga memiliki tanda tanya di hatinya, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, sebagai kepala keluarga Ye, Leonard Ye tidak akan terancam oleh generasi yang lebih muda. Dengan sedikit bersenandung, Leonard Ye berkata, "Kevin Ye, lebih baik kau urus urusanmu sendiri. Aku tidak ingin kau khawatir tentang urusan keluarga Yeku." Meskipun kata-kata Leonard Ye keras, itu jelas menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Bagi lelaki tua berwajah baik itu, Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tersenyum dingin, lalu berkata, "Queenie, kumohon kembalilah padamu." Kata-kata Kevin Ye tanpa alasan untuk didengar membuat semua orang bingung.
Hanya Tommy Ye yang menerima pesan dan berkata, jangan khawatir, adikmu adalah adikku. Di rumah Ye, aku punya Tommy Ye. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Itu bagus. Kata-kata Tommy Ye adalah janji untuk Kevin Ye, dan juga untuk semua yang hadir. Itu adalah semacam sikap. Tommy Ye juga memberitahu semua orang bahwa dia dan Kevin Ye memiliki hubungan pribadi yang baik. Mengenai kata-kata Tommy Ye, Leonard Ye hanya menyipitkan matanya dan tetap diam. Namun, sorot mata Menhart Ye tampak keruh dan jernih, sangat berbahaya. Giginya yang gemeretak seperti menelan Queenie Ye hidup-hidup dalam pelukan Tommy Ye. Pesta keluarga yang sangat meriah itu pun dipermalukan oleh gangguan Kevin Ye. Mereka tidak menunggu semua hidangan di Aula Osmanthus terhidang, tetapi pesta keluarga Ye berakhir dengan tergesa-gesa. Namun, Queenie Ye seperti roh manusia. Dia terus mengganggu Tommy Ye, kakak, apakah kamu sudah bertemu dengan kakakku? Tommy Ye berkata sambil tersenyum sederhana, tentu saja sudah. Namun, kakakku baru saja kembali dari Linhai. Nah, bagaimana kabar kakakku sekarang? Apakah dia masih tinggal di rumah lamanya? Tentu saja tidak. Kakakmu sekarang sangat baik. Dia membeli villa besar dan tinggal di gunung. Benarkah? Ketika Queenie Ye mendengar Tommy Ye berkata demikian, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, tak lama kemudian, Queenie Ye bergumam dengan mulut kecil, kakak, kalau begitu, kamu mengatakan bahwa kakakku baru saja mengatakan akan membawa ibuku dan aku kembali ke tahun baru. Benarkah itu? Tentu saja benar. Kakakmu adalah orang yang hebat, dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Hebat, luar biasa, aku akan dapat melihat kakakku di akhir tahun, Queenie Ye sangat gembira, seperti seorang putri kecil. Saat ini, Queenie Ye dan Tommy Ye satu demi satu keluar dari gerbang Aula Osmanthus. Namun, saat ini, mata Tommy Ye tiba-tiba bergerak, dan merasakan sesuatu yang salah. Saat ini, di belakang Tommy Ye, roh pembunuh datang. Tommy Ye segera berbalik dan mengangkat Queenie Ye, Queenie, hati-hati. Namun, Tommy Ye melakukan kesalahan. Roh pembunuh itu tidak datang ke Queenie Ye, tetapi ke Tommy Ye sendiri. Bab 1031. Tommy Ye, seorang ahli alam bawaan, lebih unggul dari orang biasa dalam hal kecepatan reaksi dan kemampuan untuk memprediksi bahaya, bahkan lebih tinggi dari seni bela diri biasa. Namun sekarang di hadapan belati dingin yang bersinar dari belakang, Tommy Ye tertegun. Itu bukan karena pihak lain terampil dan kejam, tetapi karena Tommy Ye tidak pernah menyangka bahwa seseorang dalam keluarga Ye akan melakukan sesuatu padanya, dan orang ini masih saudaranya. Pada saat itu, wajah yang ganas, dengan belati, bergegas ke Tommy Ye. Bukan orang lain yang datang. Leighton Ye lah yang memiliki wajah konyol. Sekarang mata Leighton Ye kosong, dan seluruh orang itu tampaknya tidak terkendali dan bergegas menuju Tommy Ye. Leighton Ye, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, orang pertama yang bereaksi dan berbicara bukanlah Tommy Ye sendiri, tetapi Menhart Ye. Sejak dia meninggalkan kotak hotel, Menhart Ye merasa bahwa tindakan putranya agak aneh, jadi dia terus menatap putranya sepanjang waktu. Namun, melihat belati Leighton Ye telah menusuk dada Tommy Ye, Menhart Ye hanya berseru, tetapi tidak berhenti. Dengan satu hembusan, belati di tangan Leighton Ye langsung menembus dada Tommy Ye. Darah tidak bisa berhenti mengalir. Queenie Ye, yang ketakutan di samping, segera berteriak, kakak, kakak. Pada saat ini, Leighton Ye tampaknya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mencabut belati, dan kemudian berteriak, bunuh, 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 bunuh kau, bunuh kau. Pada saat ini, semburan rasa sakit Tommy Ye juga terpantul, wajahnya muram, mengangkat satu kaki. Meskipun Leighton Ye juga seorang ahli bela diri, dia terbiasa menghormati dan memperlakukan atasan sebagai tuan muda keluarga Ye. Dia hanyalah seorang pejuang setengah matang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tommy Ye? Alasan mengapa Tommy Ye diserang tadi adalah karena dia tidak menyangka Leighton Ye akan bunuh diri dengan belati. Alasan kedua adalah karena Tommy Ye ingin melindungi Queenie Ye saat ini. Sekarang, ketika Leighton Ye melancarkan serangan kedua, Tommy Ye sudah kembali ke pikirannya. Mana mungkin dia memberi Leighton Ye sedikit kesempatan. Mengangkat satu kaki, kecepatannya sangat cepat, kekuatannya sangat dahsyat, sebuah dentuman akan menendang seluruh tubuh Leighton Ye hingga terlempar keluar. Pada saat itu, Leighton Ye seperti layang-layang yang putus, dan seluruh tubuhnya terbang di belakangnya. Kekuatannya yang luar biasa mampu menghancurkan patung perunggu hotel, yang menunjukkan kekuatan kaki Tommy Ye. Seluruh tubuh Menhart Ye tampak konyol. Dia terus melolong dan berlari ke arah putranya, Leyer. Pada saat seperti itu, orang-orang secara alami hanya peduli pada anak-anak mereka, Menhart Ye tidak melihat luka Tommy Ye. Keributan di pintu masuk hotel itu hanya berlangsung sesaat, tetapi suara lengkingan Menhart Ye mengejutkan Leonard Ye, Ye Mengyun, dan Marcus Ye yang sudah keluar untuk naik bus. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Ye bergegas masuk dari pintu. Khususnya,
Leonard Ye, melihat kekacauan ini, penuh amarah, apa yang terjadi pada akhirnya. Dalam menghadapi amarahnya, Menhart Ye dan Tommy Ye terdiam. Saat ini, hanya Queenie Ye dalam pelukan Tommy Ye yang berkata, "Kakek, tadi, saudara Leighton Ye tiba-tiba muncul dari belakang untuk membunuh kakak laki-laki itu." Kemudian, kakak laki-laki itu menendang Leighton Ye keluar. Apakah menurutmu kakak laki-laki itu masih terluka? Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah, mendengar tuduhan Queenie Ye terhadap Leighton Ye, Menhart Ye, yang sangat tertekan, berbalik dan menatap Queenie Ye dengan ganas. Itu adalah amarah yang membara. Dan Leonard Ye juga mengabaikan kata-kata Queenie Ye, sepasang mata tua itu bersinar terang, menatap Menhart Ye, yang saat ini berjongkok di samping Leighton Ye. Kedua, apakah itu masalahnya? Jelas bahwa penampilan Leonard Ye sudah mulai meragukan putra keduanya. Bagaimanapun, Tommy Ye baru kembali ke ibu kota kekaisaran untuk hari pertama hari ini, dan hal semacam ini terjadi. Terlebih lagi, ini masih pesta makan malam yang diselenggarakan oleh Menhart Ye, yang membuat Leonard Ye mulai curiga. Dan Menhart Ye mendengar pertanyaan Leonard Ye, tetapi tidak menjawab, tetapi terus mengguncang Leighton Ye di tanah. "Leyer, bangun, Leyer." Sambil mengatakan ini, Menhart Ye mengangkat kepalanya dan dengan marah berteriak pada Tommy Ye, "Tianming, Leighton Ye setidaknya adalah adik laki-lakimu. Mengapa kamu begitu kejam? Apakah kamu benar-benar tidak melihat jejak kekerabatan? Paman kedua, ini tidak masuk akal. Jelas bahwa Leighton Ye ingin membunuhku terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aku tidak membaca hubungan darah dan daging?" Tommy Ye tidak menyangka bahwa saat itu adalah saat seperti itu. Menhart Ye bahkan seorang penggaruk. Tiba-tiba, hati Tommy Ye dipenuhi dengan kehilangan dan kedinginan. Alasan mengapa Menhart Ye mengatakan ini adalah, di satu sisi, dia benar-benar marah, dan di sisi lain, dia ingin mengalihkan perhatiannya dan menghindari penyelidikan Tuan Leonard Ye. Saat ini, Leonard Ye secara alami memahami pikiran Menhart Ye. Melihat saudara-saudara dan paman yang saling mengkritik, lelaki tua itu menghela nafas tanpa daya, dan kemudian cahaya keemasan muncul di matanya. "Cukup." Leonard Ye berseru, "Apakah kalian berdua tidak cukup memalukan?" Leonard Ye menatap tajam apa yang dikatakan Menhart Ye. "Kedua, bawa Leighton Ye kembali dulu. Kalian semua akan datang ke aula bunga setelah pulang." Orang tua itu punya sesuatu untuk dikatakan. Meninggalkan kalimat seperti itu, Leonard Ye tidak peduli, menyibakkan lengan baju, pergi mengurus diri sendiri. Tommy Ye dan paman serta keponakan Menhart Ye ditinggalkan di gerbang seluruh hotel untuk bertarung satu sama lain secara diam-diam. Malam di ibu kota kekaisaran sepi. Di bawah tanah Bajingshan, ibu kota kaisar, sebuah koridor panjang berliku-liku dan kasar, mengarah ke sebuah istana misterius. Istana itu megah tetapi sepi. Saat ini, sesosok dengan topeng dan jubah naga duduk malas di singgasana di tengah istana. Di bawah tangannya, seorang sarjana berpakaian putih berdiri dengan hormat. Dia menepuk topeng di wajahnya dan mendengarkan suara serak orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, hampir saja, hanya sedikit kurang. Awalnya, aku ingin memberikan orang mati kepada orang tua itu, Leonard Ye. Aku tidak menyangka bahwa kultivasi Tommy Ye benar-benar pulih untuknya. Ini adalah kesalahan, ini adalah kesalahan. Yang terpenting, aku khawatir identitas Leighton Ye akan terungkap setelah pertempuran ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haha, mari kita ungkapkan. Karena Tommy Ye telah kembali, sampah Leighton Ye tidak memiliki nilai guna. Namun, pengendalian pikiran dewa tidak semudah itu dilepaskan. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi sia-sia di masa depan. Serahkan saja pada Leonard Ye, orang tua itu, untuk sakit kepala." Saat dia mengatakan ini, pria bertopeng dan berjubah naga itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir lagi, menunjuk jarinya dan berkata, 3 hari, paling lama, tidak akan ada keluarga Ye di dunia ini. Hahaha. Balas dendam selama bertahun-tahun akhirnya akan tercapai, bagus, bagus. Bab 1032. Malam semakin larut, tetapi sekarang aula bunga ibu kota kekaisaran Ye penuh dengan lampu. Saat ini, Leonard Ye sedang duduk di kursinya dengan wajah tenang di aula bunga keluarga Ye. Di kedua sisi aula bunga, Ye Mengyun, Menhart Ye, dan Markus Ye semuanya hadir. Demikian pula, Tommy Ye, cucu tertua keluarga Ye, dan Ye Mengyao, putri bungsu Leonard Ye, juga ada di sana. Perjamuan di aula bunga Osmanthus malam ini awalnya untuk Tommy Ye, tetapi tidak ada yang mengharapkan situasi yang begitu tiba-tiba. Datangnya pikiran Kevin Ye telah memberi keluarga Ye tamparan keras di wajah, tetapi tidak ada yang mengira itu akan datang. Leighton Ye, secara umum, membalas lelucon seperti itu kepada semua orang. Saat ini, meskipun Tommy Ye terluka di bahunya, cederanya tidak serius. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di alam bawaan. Pendekar pedang biasa seperti permainan anak-anak bagi Tommy Ye. Terlebih lagi, Tommy Ye masih memegang ramuan penyembuh yang diberikan oleh Kevin Ye di tangannya, jadi dia bahkan lebih tidak takut.
Dan Leonard Ye, kepala keluarga Ye, tidak begitu gesit sekarang. Pertama, dia melirik Menhart Ye, yang matanya merah. Kemudian Leonard Ye menghela nafas dan bertanya, kedua, bagaimana keadaan anak Leighton Ye sekarang? Menhart Ye mendengus tanpa alasan, lalu mencongkel matanya ke arah Tommy Ye yang tidak jauh. Dia tampak membengkokkan saluran napasnya, aku tidak bisa mati, tetapi aku belum hidup kembali. Jelas, semua orang dapat mendengar kebencian Menhart Ye saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli siapa itu, aku khawatir itu akan hilang. Meskipun Menhart Ye adalah yang terdalam dan paling ambisius dalam keluarga Ye, dia tidak dapat menahan amarahnya ketika dia melihat putranya sendiri dipukuli dengan serius. Saat ini, Ye Mengyao, yang tidak pernah berbicara, sedikit aneh. Dia berkata, ada beberapa hantu malam ini. Meskipun Leighton Ye selalu suka mempermalukan dirinya sendiri di waktu-waktu biasa, dia tidak begitu gila. Dia ingin memulainya di depan umum saat fajar. Ayah, kurasa anak Leighton Ye tidak melakukan kejahatan. Sebelum Leonard Ye membuka mulutnya, Menhart Ye mengambil alih pembicaraan dan bersenandung, sejak Xiaolei kembali dari Linhai, dia selalu kacau. Ketika aku tidak bangun, aku curiga ada yang melakukan sesuatu padanya, tetapi aku tidak dapat menemukan alasannya. Itu pasti perbuatan baik Kevin Ye. Tiba-tiba, Menhart Ye sekali lagi mengarahkan ujung tombak seluruh keluarga Ye ke Kevin Ye, yang berada di Linhai. Pada saat yang sama, mata Menhart Ye juga menatap dengan jahat ke arah Markus Ye, yang terdiam. Tampaknya dia ingin melahap ayah dan anak Markus Ye hidup-hidup. Tetapi saat ini Markus Ye adalah pandangan mata, hidung, hati, wajah yang berseri-seri, senyum yang berseri-seri, abaikan saja Menhart Ye. Masih saja Menhart Ye berbicara, dia hanya tidak membuka mulutnya. Mungkin dulu, saat ini Markus Ye sudah menunjuk hidung Menhart Ye dan memarahinya. Namun, sekarang, menurut Markus Ye, hal itu tidak perlu. Karena putranya kini telah tumbuh menjadi raksasa, ia tidak perlu melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Markus Ye senang memiliki waktu luang. Namun, Markus Ye tidak berbicara, yang tidak berarti bahwa semua orang yang hadir tidak akan menentang Menhart Ye. Keluarga Ye adalah yang pertama kali membela Kevin Ye Ming. Tommy Ye lah yang tidak adil padanya. Pada saat itu, Tommy Ye mencibir dan berkata, Paman kedua, apa yang kamu katakan agak berlebihan. Beberapa hari yang lalu, kakekku telah mengeluarkan perintah majikan, mengakui posisi saudaraku di keluarga Ye. Sekarang kamu masih berteriak satu persatu. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu terhadap perintah kakek? Menghadapi ucapan kasar Menhart Ye, Tommy Ye langsung mengeluarkan perintah dari Leonard Ye dan majikan keluarga Ye. Topi besar segera dikenakan di kepala Menhart Ye, yang membuat Menhart Ye penuh amarah, tetapi tidak berani menghadapinya. Dan kemudian, Tommy Ye melanjutkan, terlebih lagi, bahkan jika kakekku tidak mengeluarkan perintah majikan, aku minta maaf karena saudaraku adalah darah keluarga Ye, yang tidak dapat diubah. Tetapi Leighton Ye sangat baik. Ai Qiming, yang berkolusi dengan daftar naga dan harimau, ingin memulai dengan saudaranya. Kemudian, Ai Qiming dan Long Hubang terbunuh di resimen Linhai. Paman kedua tidak menyalahkan putranya atas kekejamannya, tetapi dia malah menyalahkan orang lain. Tidak ada alasan mengapa hal-hal di dunia ini bisa berubah hitam dan putih menjadi terbalik. Kata-kata Tommy Ye sopan dan santun, dan semuanya adalah fakta. Menhart Ye tercekik, tetapi dia hanya bisa menatap Tommy Ye dengan jahat, tetapi dia tidak memiliki kata-kata untuk membantah. Dalam adegan ini, Leonard Ye dapat melihat dengan jelas. Aku tidak bisa menahan perasaan sedih. Hanya ada 3 putra yang diwarisi dari generasi Kevin Ye. Sekarang, karena alasan Kevin Ye, putra sulungnya dan putra ketiganya tampaknya mulai bersatu secara bertahap. Ini bukan yang ingin dilihat Leonard Ye. Dengan lambaian tangan, Leonard Ye berkata dengan marah, cukup, berisik, kamu tahu berisik. Leonard Ye tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata, sekarang keluarga Ye-ku menderita masalah internal dan eksternal. Tidak bisakah kamu, sebagai keturunan keluarga Ye, berhenti sejenak? Persatuan dan kesatuan adalah masalah utama. Jika kalian terus bertengkar seperti ini, setelah 3 hari, seluruh kaisar tidak akan punya tempat untuk keluarga Ye. Tahukah kalian bahwa mendengar teguran Leonard Ye yang menyayat hati, Menhart Ye dan Ye Mengyun menundukkan kepala mereka pada saat yang sama. Sebagai jaket katun yang pas di badan ayahnya, Ye Mengyao maju dan membantu Leonard Ye, ayah, jangan marah, jangan marah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak berpikir saudara-saudara saya melakukannya dengan sengaja. Melihat putri bungsunya, suasana hati Leonard Ye lebih damai. Mata tuanya tiba-tiba melirik Markus Ye, yang tidak pernah berbicara. Ketiga, mengapa kamu tidak berbicara sepanjang waktu? Jelas, penampilan Markus Ye yang diam adalah yang paling membuat Leonard Ye marah. Bagaimanapun, di antara ketiga putra keluarga Ye, Markus Ye adalah satu-satunya yang memiliki energi untuk membalikkan alam semesta. Jadi untuk putra bungsunya, Leonard Ye takut sekaligus penuh harap.
Dan Markus Ye belum membuka mulutnya, tetapi membuat Leonard Ye merasa tidak nyaman, karena Leonard Ye tidak tahan melihat putra kecilnya berkeliaran di luar keluarga Ye. Mendengar pertanyaan Leonard Ye, Markus Ye hanya mengulurkan tangannya dan berkata, "Orang tua, apa yang ingin kau katakan padaku? Ayah dan anak kita telah digambarkan sebagai orang liar. Apa lagi yang bisa kukatakan? Bagaimanapun, keberadaan atau ketidakberadaan keluarga Ye di ibu kota kekaisaran tidak ada hubungannya denganku. Dalam kata-kata Kevin Ye, kalian semua adalah parasit di pohon besar keluarga Ye. Jika pohon besar keluarga Ye tumbang, kalian tidak akan hidup, tetapi ayah dan anak kita berbeda. Bahkan jika keluarga Ye tumbang suatu hari, kita tetap sombong. Jadi apakah itu benih liar atau tuan muda ketiga, itu urusanmu untuk mengadakan pertemuan keluarga emas 3 hari kemudian. Itu bukan urusanku." Nada bicara Markus Ye tampak tenang, tetapi itu adalah jarum yang tersembunyi di dalam benang, karena dia mengungkapkan pesan yang membuat Leonard Ye merasa tidak nyaman. Leonard Ye enggan mengakuinya. Tanpa keluarga Ye, Markus Ye, ayah dan anak, tetaplah tuannya. Tanpa keluarga Ye, saya khawatir mereka tidak akan lagi memiliki modal untuk menjadi sombong di 49 kota. Atas pernyataan Markus Ye, Leonard Ye mendesah getir, Menhart Ye gembira, dan Ye Mengyao menambahkan sedikit kesedihan di hatinya. Saat ini, Ye Mengyao ingin berbicara dengan Markus Ye tentang sesuatu, tetapi dia menelannya lagi. Bagaimanapun, apa yang Ye Mengyao dan putranya lakukan pada Queenie Ye malam ini masih jelas dalam benaknya. Sambil meremehkan menyebut orang lain spesies murahan, tetapi juga mencari perlindungan orang lain, bagaimana kebenaran seperti itu bisa ada di dunia ini? Karena tidak dapat kembali ke kursinya lagi, Leonard Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangan kepada orang-orang di aula bunga dan berkata, "Orang tua, saya sedikit lelah, kalian semua terpencar, terpencar." Mendengar perkataan Leonard Ye, Markus Ye menjadi orang pertama yang bangkit dan meninggalkan aula bunga. Dan Menhart Ye dan Ye Mengyun juga berteriak panjang dan mengejar, yang termuda, tunggu kami, tunggu kami." Semua kursi bunga ditinggalkan di aula bunga. Bangunan-bangunan besar akan runtuh, bangunan-bangunan besar akan runtuh. Leonard Ye menghela nafas tak berdaya, dan kemudian mata lelaki tua itu sedikit menoleh dan berkata, "Sepertinya ayah dan anak dari putra ketiga tidak dapat diandalkan. Orang tua itu perlu pergi ke daerah terlarang lagi dan mencari perlindungan leluhur kianya."